Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai kepemimpinan. Saat ini kita sudah sampai pada tahap kelima ya. Dimana tahap kelima ini pokok bahasannya itu adalah mengenai peer leadership. Selain peer leadership, kita juga akan membahas mengenai konflik ya. Masih sama materinya diambil dari materi PMR ya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian pengertian konflik ini teman-teman sudah tahu lah ya. Konflik itu pertentangan yang menimbulkan ketegangan. Secara etimologi, konflik itu berasal dari kata kerja Latin yaitu kon yang berarti bersama dan fligere yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Bisa juga kelompok dengan negara. Artinya apabila misalnya ada kebijakan pemerintah yang kemudian kurang serak di hati rakyatnya, terus rakyat melakukan demo, itu pun juga bisa dikatakan sebagai salah satu contoh dari konflik. Kemudian di dalam organisasi itu konflik dapat terjadi akibat adanya perbedaan pendapat dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya seseorang, ada dua orang ya, itu A sama B. Untuk mencapai tujuan C, si A ini pakai cara satu, si B pakai cara dua. Dan si A dan B ini berselisih pendapat. Sama misalnya seperti pada saat pilkada atau pilpres, si A mendukung calon nomor 1, si B mendukung calon nomor 2, kemudian saling berselisih paham. Tetapi tujuannya sebenarnya sama. Artinya misalnya waktu pilpres kemarin sekitar 2 tahun yang lalu, baik calon presiden yang nomor 1 dan nomor 2 atau nomor berapapun itu sebenarnya punya tujuan yang sama, yaitu membangun Indonesia. Caranya yang berbeda. Sama juga ini. Si A pakai cara 1, si B pakai cara 2 untuk mencapai tujuan C. Atau di matematika itu juga satu soal juga bisa dikerjakan dengan banyak cara. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya konflik ya. Nah, konflik itu sebenarnya di dalam organisasi bisa dikatakan harus ada ya. Kenapa? Soalnya kalau nggak ada konflik, maka pemimpin dan anggota dari organisasi tersebut itu akan mudah berpuas diri dan tidak mau berkembang menjadi lebih baik. Sama, kalau di sebuah negara itu ada yang pro pemerintah, ada yang oposisi. Oposisi itu juga dibutuhkan untuk membangun negara menjadi lebih baik, seperti itu. Tetapi, kalau ada konflik yang berkepanjangan dan terus-menerus, maka keutuhan organisasi itu menjadi rusak, sehingga organisasi tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga di sini harus kita lihat dulu, konflik seperti apa sih yang harus ada di dalam sebuah organisasi. Nah, di dalam organisasi, seperti yang tadi sudah dikatakan, konflik yang harus ada itu adalah konflik yang dapat diselesaikan. Tentunya waktunya cepat dan jalan penyelesaiannya baik. Bukan konflik yang kemudian gak penting dan kemudian sulit untuk diselesaikan. Misalnya mengurus tentang sesuatu yang gak penting terus berselisih paham. Misalnya hal-hal yang receh begitu ya, gak boleh. Tapi kalau misalnya kayak cita-cita organisasi atau misalnya organisasi mau mengadakan acara kemudian ada konflik, acaranya saya maunya tanggal segini, kemudian ada yang bilang tanggal segini, itu kan bisa didiskusikan dengan musyawarah mufakat. Tapi kayak konflik yang gak penting, kayak saya sebel sama si A, si B, ya gak boleh. Seperti tadi, kalau misalnya konflik yang gak penting dan berkepanjangan, itu menyebabkan keutuhan organisasi menjadi rusak dan organisasi tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian kita masuk ke peer leadership. Peer leadership adalah model kepemimpinan di mana pemimpin bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang memiliki kedudukan yang sama dengan anggotanya. Atau dengan kata lain di tahap 1 kita sudah tahu bahwa ini sebutannya
gaya kepemimpinan yang demokratis, di mana anggota juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam mengambil keputusan tertentu. Kemudian syarat peer leadership ini artinya peer leadership itu harus dilakukan oleh orang yang mampu dalam melakukan hal-hal berikut seperti pelaksanaan diskusi, menjawab pertanyaan, memberikan pelajaran, dan menyelenggarakan komunikasi yang bersifat persuasif. Cara melakukan peer leadership antara lain ini kepemimpinan serius tapi santai, memberikan kebebasan kepada anggota untuk menggunakan metode yang disukai, terus tidak menghakimi, tidak memaksa orang lain, menggali informasi lebih dalam, dan memastikan semua peserta aktif. Selain itu, seorang peer leadership itu juga harus punya tanggung jawab. Artinya, misalnya ke tempat penyuluhan datang tepat waktu, nggak telat. Kemudian juga nggak memaksa agar anggota itu datang ke tempat kita, tapi kita misalnya ada anggota itu lagi nongkrong main kartu, itu kita hampirin dan kita memberikan pembelajaran pada saat mereka main kartu dan sebagainya. Kelebihan peer leadership ini biaya murah, kemampuan menembus penghalang, artinya ada hal-hal sensitif yang kemudian tidak boleh kita bicarakan sembarangan. Misalnya tentang seksualitas, itu merupakan sesuatu yang dianggap tabu oleh sebagian orang. Sehingga untuk membicarakannya memang perlu tempat yang khusus. Sebenarnya tidak hanya seksualitas atau masalah sara yang sensitif. Sama seperti kita misalnya menceritakan tentang perusahaan. Tentang misalnya algoritma yang dipakai di perusahaan IT. Itu tentu adalah sensitif. Tentu itu menjadi rahasia perusahaan, sehingga memang perlu tempat khusus. Jadi ini ada kelebihan yang lain, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ciri-ciri peer leadership yang efektif ini ya, selalu berada di tempat dan tentunya fast respon. Nggak boleh slow respon. Kalau slow respon nanti susah. Kemudian mempunyai motivasi dan perhatian terhadap kesehatan dari kelompoknya, mempunyai kemampuan berkomunikasi kepada setiap orang secara efektif, terus telah dikenal atau bagian dari masyarakat, dihormati kelompok, mampu mendengarkan pendapat orang lain, mempunyai sifat percaya diri yang kuat, dan mampu menyampaikan informasi yang dibutuhkan dalam bahasa yang dimengerti oleh kelompok. Jangan pakai bahasa yang terlalu tinggi. Kalau pakai bahasa yang terlalu tinggi, nanti anggotanya nggak paham. Nanti pesannya itu tidak akan bisa tersampaikan dengan baik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih. Teman-teman bisa membaca lebih lanjut di sini untuk materinya ya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman tentang kepemimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.